Halo, Om. Ya, Oke, maaf ya Om, mengganggu waktunya. ya, Ih, kemarin ada kesalahan teknis. Oke, ya, jadi kita mulai ya Om. Pertama-tama, boleh. Shalom. Kak Sam, perkenalkan Shalom. dari grup kecil 2 dengan di bawah mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3. Jadi tujuan kami di sini untuk memenuhi nilai eh, mata kuliah Wawasan Dunia Kristen ketiga kami. Oke, baik. Untuk kita langsung ke pertanyaannya saja ya, Pak. Untuk pertanyaan Ya, yang pertama, menurut Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus kedua kali? oke. Masa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, manusia itu di dalam keadaan atau situasi yang sebenarnya kalau dibilang ya intinya jahat, yaitu orang akan mencintai dirinya sendiri, ya. Lalu orang akan menjadi hamba uang. Lalu orang suka berbohong. Lalu orang atau manusia itu menjadi sombong dan menjadi orang yang pemfitnah, bilang begitu. Lalu akan memberontak kepada orang tuanya. Lalu tidak tahu berterima kasih dan ya bisa dikatakan juga tidak peduli dengan agama. Seperti itu jawabannya. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan keduanya, salah satu tanda sebelum kedatang Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara dalam Matius 24 ayat 9 dan 15 sampai 21. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masa tersebut? Eh, pendapat saya pada waktu terjadi masa sengsara itu atau disebut tribulasi itu sesungguhnya gereja sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak mengalami kesengsaraan, tidak masuk dalam aniaya. Pendapat saya seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi, em, terima kasih untuk jawabannya Pak. Saya izin untuk menyimpulkan kalau yang tadi di jawaban pertama itu berarti manusia berada di masa sebenarnya di mana manusia masih dalam keadaan jahat, masih menjadi hamba uang, masih sering melakukan hal-hal yang jahat dan tidak mempercayai Kristus. Itu untuk kesimpulan yang nomor pertama. Kalau Ya, yang kami tangkap seperti itu ya, Pak. Lalu untuk yang kesimpulan yang kedua itu ada ada beberapa kesimpulan juga di mana sesungguhnya gereja telah diangkat oleh Tuhan sehingga umat manusia tidak mengalami kesengsaraan lagi. Jadi tidak masuk ke kesasaran, tidak dianiaya. Jadi itu kesimpulannya dari jawaban yang sudah Bapak jawab. Jadi kami sudah menyimpulkannya seperti itu. ya, Oke, baik Pak. Pak Sam, terima kasih untuk waktunya. Jadi cuman segitu saja. Baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok kedua dari mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan.
Kami di sini tujuannya untuk wawancara mengenai proyek ujian akhir semester kami, Pak. Jadi seperti sebelumnya sempat saya kirim juga pertanyaannya, Pak. Kita langsung mulai saja. eh, Pertanyaannya untuk yang pertama, Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, Pak? Ya, ini kondisi yang ditanyakan ini kondisi apa? Imannya, situasi ekonominya, kehidupan bergerejanya, politiknya atau apa? Luas sekali. Iya, Pak, kehidupan bergerejanya Ya, secara bergereja spesifik. tentu saja bergereja dimulai dengan masa pencurahan Roh Kudus pasca kenaikan Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa masa sampai pada masa intermediate itu penyertaan Allah terjadi melalui kuasa Roh Kudus. Itu bagi gereja ya. Sehingga progres kita sampai pada masa kedatangan Kristus itu progres yang dituntun, disertai, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi pada gereja. Nah, kita perlu melihat ya bahwa tuntunan Roh Kudus itu tidak sekedar sesuatu yang hanya bersifat supranatural, tetapi dia juga sebuah pimpinan dalam seluruh laku hidup. Maka sejak mula ketika gereja berdiri, kita punya sebuah perkembangan yang sangat baik dalam kehidupan bergereja. Mulai dari uh, kabaran Injil sampai sekarang, sampai ke seluruh ujung dunia sekarang. Semua orang sudah mendengar Injil dan sudah mengerti di mana-mana ada gereja. Walaupun kita harus akui bahwa dalam perjalanan sejarah gereja kita, uh, perjalanan itu tidak mulus. Tapi kita harus yakin bahwa itu Roh Kudus masih bekerja dengan caranya untuk mengubahkan dunia ini. Ya, oke, baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kami lanjut ke pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, yaitu salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya masa tribulasi atau masa sengsara berdasarkan Matius 24 ayat 9 dan Matius ayat 15 sampai 21. Bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai masa tersebut, Pak? Ya oke, kalau memang itu sebuah peringatan, kita memang tidak bisa tidak mengatakan bahwa sepanjang sejarah dunia ini kesengsaraan akibat penolakan resistensi terhadap kebenaran itu selalu ada. Itu bukan hal yang baru. Setelah Yesus naik ke surga baru mulai ada. Nabi-nabi sebelumnya pun sudah mengalaminya dan saya rasa sepanjang sejarah ini kita bergumul dengan itu. Namun harus selalu diingat bahwa jangan orang Kristen juga menjadi bagian dari orang yang membawa kesengsaraan. Sebab gereja tidak dipanggil untuk itu. Gereja justru dipanggil memberi arah yang berbeda. Kalau dunia ini mencoba untuk selalu membawa kesengsaraan, justru gereja tidak boleh membawa kesengsaraan. Menjadi pelaku bahkan terlibat bersama dengan orang-orang jahat. Jadi sepanjang kita menanti Tuhan Yesus yang entah kapan datangnya, pasti atau tidak pasti itu waktunya, ya kita tidak boleh menjadi bagian dalam kesengsaraan itu. Sedapat-dapatnya kita memang menjadi orang yang bertahan. Ya, Calvin sendiri mengatakan itu. Sebuah kondisi yang tidak menyenangkan itu merupakan cara Tuhan juga untuk menguji iman kita. Tapi juga untuk membangkitkan dari dalam gereja orang-orang yang berani untuk bicara tentang Injil. Jadi sepanjang tribulasi sepanjang sejarah itu harus dipandang sebagai cara Allah juga untuk memurnikan gereja. Jadi gereja tidak boleh jadi bagian dari orang-orang yang membawa kesengsaraan. Nah, ini jadi tantangan. Oke, baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Saya izin menyampaikan kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi, kesimpulan yang kami ambil dari pertanyaan yang pertama tadi, yaitu penyertaan Allah terjadi kepada gereja, gereja yang dituntun dan disertai oleh Roh Kudus, hal tersebutlah yang terjadi dalam kehidupan gereja.
Ketika gereja mulai berdiri, gereja mulai berkembang di dalam pemberitaan Injil. Di dalam perjalanan sejarah gereja, perjalanan tersebut tidak mulus, namun sejalan dengan perkembangan Roh Kudus membantu untuk dapat membantu perkembangan tersebut. Dari kesimpulan yang pertama, ada juga kesimpulan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, yaitu kesengsaraan terhadap resistensi kebenaran akan selalu ada, dan sepanjang sejarah kita bergumul dengan hal itu. Namun kita sebagai orang Kristen jangan mau ikut ambil bagian di dalam pembawa kesengsaraan tersebut, menjadi pelaku maupun terlibat bersama dengan orang jahat. Ketika kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, janganlah kita menjadi bagian dari hal jahat tersebut. Tribulasi sepanjang sejarah harus dipandang sebagai cara Allah untuk dapat memperbaiki gereja dan menjadi sebuah tantangan untuk gereja. Berikut kesimpulannya, Pak. Apakah ada Ya, tambahan lagi, Pak? ya, artinya gereja juga pernah menjadi pelaku kekerasan, pelaku kesengsaraan. Itu tidak bisa kita bilang tidak. Nah, itu juga tantangan bagi gereja hari ini. Apakah dia akan membiarkan kejahatan terjadi? Dia juga akan ikut di dalam pembawa kesengsaraan itu, ataukah dia melawan? Calvin sendiri kan mengatakan bahwa dalam tafsirannya tentang Matius 5, Calvin sendiri mengatakan itu, bahwa hadirnya kejahatan itu karena gereja tidak berperan. Ya, kalau memang sampai hari ini masih ada kesengsaraan itu karena gereja tidak buat apa. Selagi kita tidak buat apa-apa, ya kejahatan yang akan menguasai. Ya, itu harus diberi underline yang baik ya, karena ini penelitian. Harus jadi kritik ilmiah kita kepada gereja. Bahwa kalau kesengsaraan itu selalu terjadi, ya jangan Nina bawa jemaat itu. Oh ya, nanti kamu akan diuji oleh Tuhan. No, itu harus jadi refleksi pertama. Kalau ada kejahatan, kau ngapain gitu. Kalau kau tidak pernah buat apa-apa, ya pantas saja kejahatan ada. Itu pandangan Calvin, dan itu walaupun ideal, tetapi ini ya, dari kajian Andre Bieler tentang yang mungkin harus cari Calvin's Economic and Social Thoughts, itu Andre Bieler mengatakan bahwa selama gereja tidak bikin apa-apa dalam berbagai bidang, kejahatan akan merajalela di semua bidang. Ya, menandaskan ucapan uh, pemikiran Calvin sendiri. Termasuk juga kita masih selalu berpikir dunia ini terbagi antara dunia profan dan non profan kan. Kudus dan tidak kudus masih ada. Kita tidak pernah berpikir bahwa Roh Kudus itu juga bekerja untuk orang bisa terlibat dalam berbagai hal di luar gereja. Jadi pelayanan kita itu jangan hanya berpikir bahwa melayani hanya di gereja. Kita harus bisa membawa kabar baik itu bukan saja melalui gereja, tetapi melalui semua lembaga-lembaga dunia. Nah, banyak orang Kristen masih sampai pada sebuah titik pelayanan ada dalam gereja, pelayanan hanya ditujukan buat gereja, lalu kemudian ketika dia ada dalam gereja dia tidak buat apa-apa. Nah, itu jadi soal. Nah, kita kritisi itu juga ya, kalau pertanyaannya adalah tentang gereja saja. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya yang sudah lengkap untuk kami sekelompok. Sebelumnya mungkin ini udah selesai, Pak, wawancaranya. Terima kasih juga untuk kesediaan waktunya, Pak, dan mohon maaf udah mengganggu waktu istirahat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sorry.